Oke, selamat pagi teman-teman sahabat tanaman palma yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di Desa Pinenek, Kecamatan Likupang Timur, tepatnya berada di Kabupaten Minahasa Utara, di Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua teman kita, Pak Ambrosius dan Ibu Utami. Dan hari ini kita akan berbicara ngobrol tentang tanaman palma. Teman-teman, mungkin teman-teman akan melihat ini adalah tas yang berasal dari kain. Kalau teman-teman tanaman palma berpikir demikian, itu salah besar. Ini adalah tas yang terbuat dari berbahan baku sabut kelapa. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang sabut kelapa. Kalau orang Manado bilang gonofu, yang sesuatu yang mungkin menjadi limbah di pengolahan kelapa. Nah, selamat pagi Pak Ambrosius dan Ibu Utami. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, baik. Oke. Yang menarik bagi kami semuanya bahwa ini Desa Pinenek ini ada kegiatan atau UKM tentang gonofu. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu, kenapa dibilang Wale Gonofu gitu? Mungkin saya dulu ya, Ah, Pak Jo. Benar bahwa kami mengambil nama Wale Gonofu. Kalau dalam bahasa lokal, Wale Gonofu adalah rumah sabut kelapa. Wale artinya rumah, ya. kemudian Gonofu bahasa lokalnya adalah sabut kelapa. Yang menarik adalah bahwa nama Wale Gonofu sendiri justru dipilih oleh istri yang notabene ini berasal dari Jawa. Wah, berarti bukan orang Sulawesi Utara. Bukan orang Sulawesi Utara, tidak mengerti tentang sabut kelapa, tentang gonofu ini, tetapi istri justru yang memilih nama Wale Gonofu ini sebagai sesuatu nama yang unik, yang mencirikan nama daerah seperti itu, Pak. Mungkin istri akan menambahkan tentang kenapa kami memilih nama Wale Gonofu. Ya, kurang lebih seperti yang disampaikan Pak Ambro ya Pak ya, bahwa kami berusaha mencari nama apa yang unik, yang mengangkat bahasa lokal dan juga ini kan produk lokal. Jadi kalau kita pakai bahasa ke-Inggris-Inggrisan, rasa begitu ya Pak ya. Kenapa kita tidak angkat ini sesuatu yang berbau lokal? Makanya dipilihlah Wale Gonofu. Iya, identik dengan di daerah sekitar kita yang banyak tanaman kelapa. Iya, betul. Teman-teman tanaman palma yang ada di seluruh Indonesia, perlu kita ketahui dalam mengolah kelapa ada beberapa komponen. Pertama adalah sabut kelapa yang gonofu, kemudian yang berikut adalah tempurung, air kelapa, dan daging kelapa. Yang menariknya, Pak Ambrosius dan Ibu Utami ini mengolah sabut kelapa. Nah, ini kalau kita tidak manfaatkan itu dijadikan sebagai bahan bakar untuk pengolahan makanan atau dibuang. Nah, menjadi pertanyaan kita, kenapa pilih gonofu dan orang Manado bilang kenapa sabut, kenapa bukan yang lain gitu. Kalau ditanya kenapa bukan yang lain, karena sepertinya peluang ini yang paling besar yang pada waktu itu kami lihat ya Pak ya. Iya. Jadi karena saya berasal dari Jawa, kemudian suami dari sini, Iya. jadi setelah menikah kami harus memutuskan siapa ikut siapa. Dan pada waktu itu setelah menikah akhirnya kami membuat keputusan untuk sayalah yang akan ikut ke sini. Dan saya berpikir usaha apa yang bisa kita mulai, dan setelah searching-searching di Google kami melihat potensi yang begitu besar, yaitu sabut kelapa yang ada di Minahasa Utara, terkhusus di Desa Pinenek, yang belum dimanfaatkan secara maksimal, bahkan masih dipandang sebagai sebuah limbah. Dan kami melihat kenapa tidak. Dan ya, berbekal dari searching di Google kami menemukan bahwa banyak sekali produk yang bisa dimanfaatkan atau dibuat dari bahan baku limbah sabut kelapa ini. Itu sih Pak. Oke. Yang menarik ini tahun berapa mulainya? Ya, kami Sejak awal dirintis itu tahun berapa?
Kalau secara usaha itu kami mulainya tahun 2017, tepatnya tanggal 1 Juni 2017. Tetapi sebenarnya kalau kami mau tarik ke belakang, sebetulnya kami mulai merintis ini jauh sebelum kami menikah. Kami masih pacaran jarak jauh, mencari kira-kira apa yang bisa kami lakukan setelah menikah. Dan akhirnya setelah menikahnya di Jawa, kami ngambil pelatihan tentang pengolahan sabut kelapa di Jogja waktu itu. Jadi ceritanya kami bulan madunya di tempat pelatihan. Kami pelatihan secara mandiri, Iya. bayar sendiri. Kemudian berbekal pelatihan itu kami balik ke tempat ini untuk merintis usaha sabut kelapa seperti itu, Pak. Berarti sebelum 2017 itu sudah mengikuti pelatihan tentang pengolahan limbah sabut kelapa itu di Jogja ya? Nah, baru dimulailah rintisan 2017 sampai sekarang. Artinya ya sudah sekitar 8 tahunan ya sejak tahun 2017. Nah, ini yang menarik bagi kita, keterlibatan pemerintah di dalamnya bagaimana sampai saat ini? Ya kalau keterlibatan pemerintah, bagi kami pemerintah cukup punya peran besar terhadap perkembangan Walegonovo, di mana kami sering difasilitasi untuk Iya. pelatihan. Bahkan di tahun 2022 kami dapat hibah mesin untuk produksi sabut kelapa, dan eh, banyak yang sudah kami peroleh dari peran pemerintah, sehingga usaha kami Walegonovo itu bisa berkembang sampai hari ini. Mungkin Ibu Tari tambahkan, ada yang mau ditambahkan? Iya, sedikit menambahkan Pak, bagi usaha apalagi kami tidak punya background bisnis ya Pak ya. Eee, yang sangat membantu kami yang dilakukan pemerintah adalah mempermudah legalitas atau mempermudah perizinan, yang mungkin waktu itu di zaman-zaman dulu agak sulit ya Pak ya. Tapi ketika kami berkecimpung, kami mulai masuk di dunia UMKM, ternyata ya perizinan ternyata sangat mudah sekali dan tidak ada biaya di dalamnya. Jadi bagi kami sebagai UMKM, usaha kami cukup dan sangat terbantu dengan segala fasilitas dari pemerintah dan juga kemudahan dalam perizinan. Selain pemerintah, bentuk kerjasama dengan dalam hal ini masyarakat sekitar sini bagaimana peranan dengan adanya Walegonovo ini? Apakah ada dampaknya bagi masyarakat sekitar sini terhadap usaha daripada Pak Ambrosius dan Ibu Tari ini? Ya memang kami sebelum membangun usaha ini memang punya mimpi besar untuk pertama adalah usaha kami sebisa mungkin itu melibatkan masyarakat sekitar, dan itu memang sudah kami buktikan dalam perjalanan 8 tahun Walegonovo ini. Pernah suatu saat tahun 2018 ini dapat pesanan yang lumayan besar dari salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Utara ini, dan secara waktu kami tidak bisa kejar dengan kami berdua tambah 3 orang karyawan, total berlima. Itu secara waktu tidak bisa kami kejar, maka kami melibatkan 20-an ibu-ibu yang ada di sekitar sini sehingga pesanan itu bisa kami selesaikan tepat pada waktunya. Berarti dampaknya ini sangat berpengaruh juga positif terhadap masyarakat di sekeliling bahwa mereka terlibat dalam kegiatan usaha dari UKM ini sendiri ya Pak Ambrosius dan Ibu Tari. Nah, yang menarik juga selain perguruan tinggi, apakah ada stakeholder lain, misalnya dari dalam atau dari luar negeri yang sudah pernah ke sini atau memesan barang produk dari Bapak Ambrosius atau Ibu? Silakan, siapa yang jawab, Ibu atau Bapak? Silakan, enggak masalah. Saling berkode. Iya, kalau dalam perjalanan usaha kami tentu ada banyak pihak yang menjadi partner kami ya. Tentu toko-toko souvenir menjadi salah satu saluran untuk penjualan produk-produk kami. Kemudian juga dari beberapa instansi baik pemerintah maupun swasta ya. Terus juga kami juga berada di lingkar tambang, juga menjadi binaan dari PT MSM TTN. Kemudian dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun Kabupaten Minahasa Utara. Kemudian juga dengan Tour and Travel masih bekerja sama yang saat ini masih aktif dengan Murex.
Tour and Travel yang rutin membawa tamu mereka ke sini. Kemudian juga di beberapa hotel di Manado juga kami boleh memajang produk kami di sana, dan juga ada satu resort di Bitung. Jadi sebetulnya cukup banyak, Pak. Kemudian kalau mitra dari luar negeri, eee, melalui pihak ketiga kami pernah mengekspor dalam tanda petik kecil-kecilan ke Belanda, itu kalung dari batok kelapa. Itu ke Belanda di tahun 2 atau 3 tahun yang lalu. Kemudian saat ini masih berusaha menjajaki, ada calon buyer yang dari Cina. Di tahun ini kami masih menunggu untuk kunjungannya, kemudian bisa melakukan PO, Pak. Karena kalau secara MOU secara global sudah dilakukan, cuman kita masih menunggu kepastian jumlah produknya dan produk yang mana yang dikehendaki oleh buyer tersebut. Mohon doanya, Pak. Pasti kami teman-teman Tanaman Palma akan mendoakan lebih maju lagi usaha dari UKM dari Walegonovo ini. Yang menarik Bapak, Ibu Utari dan Pak Brosius bahwa bukan cuma lokal, bukan cuma Indonesia, tetapi orang luar negeri juga datang ke sini. Nah, itu apakah ada semacam kontinuitas dalam bulan ini, apa sudah diagendakan dan sebagainya? Dan apakah dalam setiap kegiatan di provinsi ataupun di Manado, di kabupaten, usaha Walegonovo ini dilibatkan ke dalam atau bagaimana? Ya kalau pertama menjawab soal kunjungan wisatawan, memang selama pandemi memang itu terputus, kemudian baru mulai awal tahun ini Murex mulai sering mampir ke sini. Walaupun memang secara jadwal ndak menentu, tergantung pada tamu yang datang. Kemudian dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dalam setiap event yang diadakan itu sering melibatkan Walegonovo, baik itu pameran lokal maupun kalau pameran nasional, mereka sering membawa produk kami atau pernah satu waktu juga kami turut ikut dalam pameran ke Jakarta seperti itu. Pak Ambrosius dan Ibu Tari tadi disampaikan bahwa sebelum tahun 2017 Bapak Ibu ada mengikuti pelatihan. Nah, pelatihannya kan paling di Jogja. Apakah ada semacam refresh ataupun ada peningkatan skill lagi untuk mencari model baru dan sebagainya, harus ada diklat dan sebagainya kayak gitu? Ya kalau untuk peningkatan SDM memang kami merencanakan untuk setiap 2 tahun sekali kami ambil kelas, entah ke Jogja kah atau ke Bandung dan sebagainya, sehingga produk yang kami hasilkan itu benar-benar bisa meningkat dari segi kualitas, kemudian dari inovasi produk seperti itu. Dan di tahun lupa saya tahun berapa itu kami berdua ke Jogja, salah satu mengunjungi keluarga juga di Jawa, kemudian menyempatkan diri untuk ambil pelatihan di BBKB, Balai Besar Kerajinan dan Batik. Itu istri ngambil kelas nyaman, kemudian saya ke salah satu sentra pengolahan batok kelapa untuk kerajinan berbahan baku batok kelapa. Bu Tari ada tambahkan? Iya. Kalau selain juga pelatihan yang seperti Pak Amrul sebutkan, bagian pelatihan kecil-kecilan kami juga menonton YouTube. Itu bagian dari kami mengolah ide dan kreativitas kami. Kemudian juga dari yang saya sebutkan tadi, Dewan Kerajinan Nasional Daerah, baik provinsi dengan kabupaten, juga mereka kan secara reguler Dan sangat support. Iya, pelatihan atau BIMTEK, dan suatu waktu juga kami giliran yang mengajar beberapa teman-teman itu. Menjadi pelatih atau narasumber itu juga bagian dari kami belajar sesuatu dari peserta, dan itu bisa menambah ide dan kreativitas kami untuk inovasi produk. Artinya bahwa produk yang dihasilkan tidak stuck seperti itu, tetapi ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang inovasi yang baru.
Artinya mereka mengikuti tren yang berkembang, kalau ada produk yang kayak gini bagaimana cara membuatnya dan seterusnya. Bapak Ambrosius dan Ibu Utari mengikuti tren itu. Nah, kami ingin tahu juga Bapak dan Ibu, ini kan produk dari, ya kata kasarnya lah, limbah yang, belum dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana dengan bahan bakunya? Apakah sangat susah atau sangat gampang didapatkan dan sebagainya? Iya, izin sedikit cerita, Pak. Silakan. Pertama kali saya datang ke Sulawesi Utara, saya sangat iri. Betapa ketika kita mulai turun dari pesawat itu ya Pak, pesawat mulai mau mendarat begitu, yang kita lihat adalah hamparan pohon-pohon kelapa yang luar biasa banyaknya. Betapa di sini sangat dianugerahi dengan kelapa yang begitu melimpah. Dan ya kalau ditanya bahan bakunya mudah atau enggak, ya sangat mudah sekali Pak. Di sekitar kami bahkan sampai saat ini bahan baku sabut kelapa masih gratis. Kami bahkan masih menolak karena ada beberapa yang mau memberi secara cuma-cuma, cuman kapasitas kami belum sebesar itu. Jadi beberapa kami tolak dan mereka harus membakar sabut kelapa yang bagi kami itu emas dan uang. Tapi ya itu tadi Pak, jadi sangat mudah sekali didapat. Bahkan kami belum mengambil dari luar desa Pinenek, masih dari desa Pinenek itu pun baru. Sekitar sini ya? Iya, itu pun baru satu petani Pak. Iya, Oke. jadi sangat mudah. Kalau ini ada nggak syaratnya bahwa sabutnya harus orang Manado bilang tuturuga atau dia harus hijau dan sebagainya, gimana? Ya kalau kami Pak, apa saja yang tersedia itu yang kami, ambil, nggak ada syarat khusus. Walaupun memang, untuk, kualitas yang baik adalah yang masih hijau Pak. Tetapi rata-rata petani di sini kan mengolah, kopra itu yang kelapa yang sudah kering sekali ya. Iya, karena Mau kan tidak memang mau tetap harus untuk kami, okra. ambil dan, manfaatkan seperti itu. Nah, yang menarik ini, kenapa harus yang warna hijau yang masih masih muda atau coklat kayak gitu? Itu pertama dari, proses pengolahannya itu lebih lebih mudah, kemudian dari warna seratnya lebih kuning keemasan Pak, Oh. seperti itu. Tetapi ya bagi kami apa saja yang tersedia itu tetap Berarti kami, karakter olah. sabutnya itu akan keluar dengan sendirinya kalau masih muda ya. Nah, setelah ini kami ingin tahu prosesnya. Pada saat Pak Ambrosius dan Ibu ambil gonovunya diolah seperti ini, bagaimana proses, apakah dipintal atau dan sebagainya, seperti barang yang kayak kerajinan ini, bagaimana prosesnya? Iya, kalau bicara tentang sabut kelapa, Ya. ada turunannya kan Pak, Iya. yang serat panjang kami sebut sebagai kokop distal, itu yang kami pakai untuk sikat dan sapu. Kemudian serat pendek, koko fiber, itu yang kami pakai untuk aksesoris dan juga seperti pot seperti Sebelum ini. lanjut, yang serat panjangnya berapa senti, serat pendeknya berapa senti? Tergantung kelapanya Pak. Oh, oke. Kalau kelapa dalam dia lebih panjang, tapi kelapa hibrida dia lebih pendek. Iya, itu kita mix biasanya. Kemudian koko pit. Nah, ini koko pit yang kami masih kembangkan, masih kami improve untuk menjadi produk juga, miniatur patung-patung kecil begitu dari bentuknya manguni, iya yang serbuknya, Iya, yang serbuknya. serbuknya. Iya. Jadi prosesnya berbeda-beda. Jadi kalau kita mau ngambil yang serat panjang, maka ada alatnya yang namanya mesin koko distal untuk dapat yang serat panjangnya. Kemudian untuk yang serat pendek adalah buangan dari koko distal, tapi juga ada mesin yang percampuran antara koko distal sama koko fiber, itu yang kami manfaatkan untuk tas. Tapi itu pun setelah kami urai tidak bisa langsung digunakan. Kami harus setelah kering kami harus pilih. Nah, ini pilihnya unik Pak, masih manual Pak. Makanya harganya masih cukup up karena masih manual. Karena mesin kami belum bisa menghasilkan serat yang sangat bersih seperti yang kualitas ekspor, belum. Jadi masih ada proses untuk pemilihan secara manual supaya terlihat lebih bersih dan kemudian juga ketika proses ngelem
Iya, itu bisa menempel dengan baik. Iya. Iya, karena kalau masih banyak serat-serat kotor atau yang besar agak sulit. Iya, itu Pak. Kemudian ya tergantung produknya. Kalau produknya di aksesoris berarti yang serat coco fiber itu kami warnai, kemudian ada sikat, ada lem, prosesnya panjang. Kemudian Oke. seperti itu. Nah, itu tanaman palma bahwa usaha ini bukan cuma tas yang saya pegang ini, tetapi beraneka ini gelang tangan yang semuanya bahan bakunya berasal dari buah kelapa. Ini tempurung dan ini sabut kelapanya. Nah, yang menarik bahwa ini pasti punya nilai. Nah, saya mau tanya ini sama pemiliknya, kira-kira harganya berapa kalau kayak seperti ini dan yang ini gimana harganya? Siapa tahu ada promosi atau promo gitu atau diskon yang besar. Ya, silakan Ibu tadi. Iya. Jadi kalau produk kami memang ada beberapa macam ya, ada berbagai macam, ada aksesoris, ada pot, ada tas. Kalau yang aksesoris itu di antara 10.000 sampai 165.000. Iya. Yang pot ya? Yang aksesoris Pak, ada ya, ada anting, ada gelang, ada kalung, itu range-nya di situ. Termasuk juga gantungan kunci di angka 10 sampai 25.000. Kemudian kalau tas itu tergantung Pak, karena kita ada unsur bordirnya dan bordirnya masih dilakukan di luar. Kami belum memiliki alatnya saat ini, jadi nanti tergantung bordirnya seperti apa, warnanya, besarnya. Nah itu di ya, ya perkiraannya di angka 150 sampai 210. Yang sejauh ini kami produksi di angka range angka sekian Pak. Teman-teman tanaman palma ingin membeli barang ini bagaimana? Apakah lewat telepon atau gimana? Silakan Ibu Tari. Iya, bisa Pak. Yang dekat-dekat bisa langsung berkunjung atau yang jauh-jauh kami juga ada Shopee Pak. Bisa dicari Wale Gonofu. Kemudian juga bisa ikuti di Instagram dan Facebook kami Wale Gonofu Art and Craft. Bisa di-follow sekaligus bisa tanya-tanya di sana. Kalau mau cari katalognya, kami punya katalog bisnisnya di WA Pak 0813 sekalian promosi 0813 40 22 47 89. Silahkan japri, silahkan kontak kami di nomor tersebut, kami akan share katalog dari produk-produk kami. Jadi supaya lebih jelas. Oke. Mungkin kita ingin tahu, sahabat tanaman palma ingin tahu bagaimana ke depannya usaha daripada UKM ini. Prospeknya, kemudian harapan dari Pak Ambrosius dan Ibu Putari sendiri terhadap usaha UKM ini. Iya, kalau kami melihat bahwa usaha kerajinan masih memiliki peluang yang besar di Sulawesi Utara. Memang kita perlu bekerja ekstra keras. Kalau bicara kuliner ya jagonya ini Manado ya Pak ya. Jadi produk kuliner gampang terserap oleh pasar. Tetapi kriya atau kerajinan kita butuh effort atau usaha lebih. Berbeda dengan Jawa dan Bali yang ekosistemnya sudah terbentuk. Tapi bukan berarti kita patah arang. Kalau kita patah arang sejak COVID sudah selesai kami Pak. Tapi tapi satu kami sayang terhadap landasan atau fondasi yang sudah kami bentuk. Kemudian peluang itu masih banyak. Kita kalau melihat tempat-tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara masih mayoritas cuma menyediakan kopi dan pisang goreng. Jadi souvenir itu masih terbuka peluangnya untuk yang ada di sini. Kemudian juga ya seruan dari pemerintah untuk mencintai dan menggunakan produk lokal itu juga menjadi sebuah harapan besar bagi UMKM kria seperti kami. Jadi itu Pak, kemudian juga mimpi besar kami seperti yang Pak Ambrus sampaikan dari awal, betapa kami ingin melibatkan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, dan itu juga masuk di dalam misi kami Pak, misi perusahaan kami, dan mimpi besar kami yang terus kami hidupi dan coba gaungkan dari waktu ke waktu adalah kami ingin Desa Menenek ini menjadi desa wisata kerajinan sabut kelapa. Kalau kita bicara tentang Likupang,
Ya, semua punya pantai, Pak. Ini Pineneng ini cuma dilewati, Pak. Iya. Nah, kami berharap suatu saat bisa menjadi desa wisata di mana di masing-masing rumah yang sana bikin pot, yang sana bikin tas, yang sana bikin sapu itu bisa terwujud. Sehingga ketika orang melewati desa kami, mereka tidak hanya lewat, tetapi bisa berhenti sejenak, mampir, singgah dan membeli produk kami. Itu mimpi Hanya besar kami. pantainya, tetapi ada produk yang dihasilkan sehingga membuat orang sesuatu yang baru, Iya. sesuatu yang menarik untuk kita harus orang-orang bilang torong singgah. Iya. Ternyata bukan cuma lewat aja. Tidak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita, teman-teman tanaman palma, dan beberapa poin yang saya bisa sampaikan di sini. Yang pertama bahwa bagaimana kita memberdayakan dari sesuatu limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Limbah Gonovo bisa dijadikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai rupiah yang sangat menjanjikan. Yang berikut bahwa limbah ini mempunyai pasar, peluang pasarnya sangat besar. Dan itu tinggal kita memiliki semangat untuk mengolahnya, dan ada sedikit sentuhan, ada inovasi yang terus berkembang untuk menghasilkan produk-produk yang tidak ketinggalan, tetapi mengikuti tren. Yang berikutnya bagaimana kita memberdayakan lingkungan kita. Kita tidak hanya sendiri, tetapi bagaimana kita memberdayakan petani, masyarakat di sekitar kita, termasuk yang dilakukan oleh Pak Ambrosius dan Ibu Utari. Yang berikut bahwa kita mengangkat nama desa kita, termasuk desa Pineneng. Ini bukan cuma sebagai tempat mobil melewat untuk daerah Pantai Likupang, tetapi ada sesuatu yang menarik sehingga orang-orang akan singgah dan melihat bahwa desa Pineneng mempunyai nilai tambah tersendiri. Dalam hal ini bagaimana mengelola limbah Gonovo menjadi sesuatu yang menarik, memiliki nilai investor yang baik untuk kita semua. Demikian ngobrol kita hari ini, dan kita akan berjumpa di waktu dan kesempatan yang berbeda dengan tema yang berbeda juga. Sampai baku dapat ulang.